beramal ya, tapi tidak diiringi dengan akhlakul karimah. Sehebat apapun ilmunya, sehebat apapun amalannya, tanpa adanya attitude, tanpa adanya adab, tanpa adanya akhlak, maka akan Ustaz Aceh Sulaiman serta para asatidzah jamaah iman, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas wasilah subuh sekecamatan. Berilmu iya, beramal iya, tapi tidak diiringi dengan akhlakul karimah. Sehebat apapun ilmunya, sehebat apapun amalannya, tanpa adanya attitude, tanpa adanya adab, tanpa adanya akhlak, maka akan sia-sia. Maka tiga amalan ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, ada korelasinya. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu terdiri dari huruf ain, lam, dan mim. Ain bermakna iliyin, artinya tinggi. Maka ketika orang yang memiliki ilmu, insya Allah kedudukannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka insya Allah orang yang memiliki ilmu akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Al-Quran dijelaskan, bahkan menjadi sebuah pertanyaan, bedakah antara orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Maka betapa pentingnya ilmu pengetahuan, ilmu dan teknologi, apalagi di zaman sekarang. Barangkali antara kita dengan anak kita, pinteran anak kita main HP. Betul apa benar? Kita mah gaptek. Bangun tidur, ya mohon maaf, ini mohon maaf. Kita semua mungkin hampir barangkali kita semua yang kita ambil apa? Ketika kita bangun tidur, betul apa betul? Betul. Betapa pentingnya ilmu bagi kita. Maka pantas ulama mengatakan, kun aliman walatakun jahilan. Jadilah kalian orang yang berilmu dan jangan menjadi orang yang bodoh. Barangkali mohon maaf dengan kebodohan kita 3,5 abad kita dijajah oleh Belanda. Betul benar? Asbab dari kebodohan kita. 3,5 tahun kita dijajah oleh Jepang. Belum negara-negara yang lain. Barangkali sampai saat ini negara-negara lain ingin berebutan menguasai kekayaan Indonesia. Jadi betapa pentingnya ilmu di hadapan kita. Al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Maka dengan pengetahuan, insya Allah kita bisa membuka jendela dunia. Jadi ain maknanya adalah iliyin, maknanya tinggi. Makna yang kedua, ain adalah alimun. Sifat asma Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang maha mengetahui. Maka insya Allah kalau orang yang memiliki ilmu, dia akan banyak pengetahuan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW melalui
perantara malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Akramul ladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra ya Muhammad, bacalah. Dibodohi orang agar kita tidak dikhianati orang, agar kita tidak dijauhi orang. Maka dengan keilmuan yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Huruf yang kedua adalah lam. Lam itu bermakna latifun, lemah lembut. Maka orang yang memiliki ilmu, insya Allah akan ada dalam dirinya sifat-sifat ketawaduan. Sebagai kita memiliki prinsip ilmu padi, semakin tua semakin mengundi, maka insya Allah akan semakin merunduk. Artinya setinggi apapun ilmu yang kita miliki, menjadi makhluk yang tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan keagungan kita, bukan kesombongan kita. Pohon cemara semakin besar semakin tinggi akan semakin tinggi dia. Bukan kesombongan yang kita harusnya kita kedepankan, bukan ego yang kita kedepankan, lebih kepada amalan bagaimana ilmu itu bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang itu adalah yang bermanfaat buat orang lain. Sekecil apapun mungkin barangkali manfaat buat orang lain, yang tanpa kita sadari itu akan menjadikan berkah buat orang lain. Maka orang-orang yang memiliki ilmu insya Allah latifun, dia memiliki jiwa kelembutan. Tidak ada kata-kata yang kasar, orang main digoblok-goblokin aja. Maka orang yang memiliki ilmu insya Allah ada memiliki ketawaduan. Ini ibaratnya ulama, kiai, habaib yang kita contoh karena keilmuannya dengan kelemah lembutannya dia. Tidak ada kata yang kata-kata kasar atau menyinggung perasaan orang lain. Jangankan kita menyinggung perasaan orang lain, ketika orang menyinggung kita aja, kira-kira kita marah nggak? Kira-kira kita marah nggak? Pasti itu hukum alam, sudah qadarullah. Yang ketiga hurufnya mim. Mim itu bermakna malikun, menguasai atau merajai. Lihat orang yang pandai. Kita mengenal kita mengenal sebuah produk batu yang namanya kasobi. Kasobi itu dahulunya barangkali dengan keterbatasan keilmuannya, keterbatasan modalnya, tapi sekarang kasobi itu adalah sebuah produk sepatu yang namanya sudah luar biasa. Tidak ada kesuksesan seseorang melalui perjuangan dan doa, adanya ikhtiar di dalamnya. Maka insya Allah apabila dia memiliki ilmu, dia akan menguasai dunia. Maka kita kedepankan antara ilmu dengan adab, kita sesuaikan, ada korelasinya juga. Ada mungkin barangkali mengatakan adab lebih utama daripada ilmu. Lah adab kalau orang bego gimana? Dia bodoh karena tidak ada keilmuannya. Harus disertai dengan ilmu. Ilmu harus disertai dengan adab. Fa insya Allah bikum, itu ada korelasinya, maka seimbang, balance dia. Mim bermakna malikun, merajai atau menguasai. Yang kedua, tadi ada 3 amalan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua adalah amal. Amal bermakna amala ya'malu amilan, perbuatan yang bernilai-nilai ibadah. Amal ada 2, ada amal ibadah, ada amal soleh. Amal ibadah mungkin barangkali atau menguasai.
perbuatan yang bernilai-nilai ibadah. Amal ada dua, ada amal ibadah, ada amal soleh. Amal ibadah mungkin barangkali bersifat wajib, sebagaimana wajib kita ketahui apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Amal ibadah sholat, amal ibadah zakat, amal ibadah haji. Yang kedua amal soleh bersifat sunnah. Sunnah kan artinya apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan ya nggak dapat apa-apa, bahasa gampangnya begitu dah. Tapi jangan disepelekan tentang amalan sunnah ini atau amalan yang sifatnya sunnah ini. Kalau kita mengandalkan pahala yang wajib saja, sehari cuma 5 waktu. Betul apa benar? Padahal kita dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berapa? 24 jam. Mungkin barangkali di antara ibadah kita, sholat kita dengan tidur kita, banyakkan tidur kita. Betul apa benar? Sampai mohon maaf pada zuhur kita bisa tidur lagi. Bangun-bangun menjelang asar. Kurang lebih 2 jam lah kita tidur itu. Sudah tersita waktu kita untuk tidur. Amal soleh kalau bahasa saya, mohon maaf ini kita saling mengingatkan, sering buat pribadi saya juga. Ibarat untuk menambah amal ibadah kita, memberatkan timbangan kita tadi adalah amalan-amalan yang bersifat sunnah. Kan kita belajar yang namanya yaumul qiyamah, itu salah satu diantaranya namanya adalah yaumul mizan, hari pertimbangan, di mana amal nanti kita kalau yang diandalkan yang wajib saja tanpa ada amalan-amalan yang lain, bagaimana memberatkan amal kita? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pahala surga di hadapan Allah buat kita semua. Maka hidup itu memiliki 2 pilihan, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang kita dapatkan murka Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan seberapapun jalan tempuh kita, yang belokan hanya 2, kiri dan kanan. Ada surga, ada neraka. Betul apa betul? Ya, kalau seandainya tidak ada surga, rugi dong kita. Gelap-gelap udah sujud, sholat kita, bangun tidak menghindari rasa ngantuk kita. Menjelang pagi kita duha, menjelang pagi kita isyraq, menjelang pagi kita duha. Seandainya kalau surga nggak ada, enak dong. Kalau begitu kita maksiat aja. Betul apa benar? Kalau seandainya, maka hidup adalah pilihan. Ketika ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kepada kita, cari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada kita, memberikan ruang kebebasan kepada kita. Tapi apabila kita menggunakan otak kita secara benar, yang kita harap kita mendapat hidayah dari Allah. Amal ini harus kita kerjakan. Amal soleh untuk menambah amal ibadah kita. Allah tempatkan kelak di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama surga Firdaus. Maka amal ini, amal kebaikan kita, amal soleh kita kan diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Barangkali kita seringkali membaca ayat ini yang sangat singkat, fastabiqul khairat, agar kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka insya Allah bukan hanya kita melaksanakan ibadah yang wajib saja. Ketika kita niat hadir ke wasilah subuh ini, insya Allah akan dicatat juga sebagai amal kebaikan. Pahala wajib dapat, sunnahnya kita dapat. Betul apa betul? Bukan hanya pahala yang wajib dapat,
berkah bulan kita diberkati. Insya kalau ada apa-apa. Kalau ada amal soleh ini harus kita tingkatkan. Sebaik apapun, sebanyak apapun yang Allah tanamkan, yang kita tanamkan selama di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat Al-Zalzalah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun amal kebaikan kita yang kita tanam di dunia ini, sebiji zarah pun insya Allah akan mendapatkan kebaikannya, mendapatkan pahala. Sekecil apapun amalan keburukan, amalan dosa yang kita lakukan akan mendapatkan ganjarannya, yaitu berupa dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tentuan pilihan kepada kita, mau jalan ke surga atau jalan kepada neraka kita. Tentukan pilihan masing-masing. Saya tidak memaksa. Tentukan pilihan masing-masing. Tapi saya mengajak dong. Ibarat saya mau masuk surga, masa saya direkan masuk surga. Nanti di surga seperti yang ngobrol siapa? Sendiri kagak enak, kecuali di kuburan dah. Mengajak kita mengajak. Karena apa? Ini adalah berita Allah Subhanahu wa taala. Amal makhluk agar seluruh amalan kebaikan kita ditambah getol ibadahnya. Kan sekarang kita sudah memasuki tahun 2025. Masa mau gitu-gitu aja? Ya kan? Berarti yang wajibnya kita jalankan, yang sunnahnya kita tambah. Insya Allah. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqomah dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah, dan kita berdoa kepada Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.